Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi Bungkus. Cerita ini ditulis oleh Rara El Hasan. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Alif menurut saja. Setelah itu Tiara enggan mengeluarkan suara lagi. Dia takut semakin dia berpikir negatif maka akan semakin banyak makhluk tak kasat mata yang mengetahui kemampuannya. Tidak, Tiara tak ingin seperti itu. Singkat cerita, sepanjang pagi itu Tiara tak bisa tidur. Untunglah dia tak mengantuk di sekolah. Untung pula ulangan yang hanya alibinya itu tak terjadi. Biasanya apa yang diomongkannya dengan asal bisa terjadi tiba-tiba. Sepulang sekolah Tiara memilih tak langsung pulang. Ada rapat OSIS. Berlangsung sekitar 1 jam. Kondisi sekolah lumayan sepi saat dia keluar dari ruang yang hanya 3x4 meter tersebut. Tiara tak lagi jalan kaki atau naik sepeda, apalagi menyetop kendaraan umum. Setelah lulus SMP dan masuk ke SMA, Bapak memperbolehkannya naik motor. Jarak sekolah dari rumah tak terlalu jauh, pun tak perlu melewati jalan raya. Hanya jalan pedesaan yang tak terlalu ramai. Meski dekat dan tak melewati jalan raya, Tiara tetap memakai helm demi keselamatan. Motor bebeknya melaju santai saat hendak melewati palang pintu kereta dekat dengan tempat orang tuanya berjualan. Laju motor bebeknya melambat. Macet mengular panjang. Beberapa ada yang berputar arah memilih lewat jalan raya. "Ada apa ndah?" tanya Tiara pada teman satu organisasinya yang kebetulan berbalik arah. "Kecelakaan, Rah. Jangan lewat sana. Macet banget. Putar balik aja." Tiara ragu. Jalan raya terlalu ramai. Jaraknya pun terlalu jauh dari rumah. Gadis itu menunggu saja kemacetan tersebut perlahan-lahan terurai. Hampir 30 menit, motor bebeknya yang sengaja dia matikan kembali hidup. Perlahan-lahan berjalan, dan benar saja tak jauh di depannya keriuhan itu berkumpul. Beberapa mobil polisi berdiri di dekat rel kereta. Palang pintu terbuka, tetapi kereta masih tetap di sana. Tak jauh dari tempat kejadian, beberapa daun pisang serta koran menutupi sesuatu. Tak ada darah. Tiara melihat seperti daging ayam kecil-kecil bercecer tak tertutup. Tubuh itu hancur tertabrak kereta. Perut Tiara mual, kepalanya pening. Bau anyir darah tajam tercium ketika angin berembus. Mempercepat laju motor pun tak bisa. Tiara hanya mampu menahan diri agar tak melihat ke tubuh-tubuh itu. Sekuat mungkin menahan napas. Enggan aroma anyir membuat perut mual menggelitik hidung. Saat melewati rel kereta, tubuh Tiara seolah tertarik ke alam lain. Pikirannya menerawang ke kejadian yang tak pernah dia alami. Peristiwa ini bukanlah miliknya. Peristiwa ini bisa jadi milik korban kecelakaan itu. Tiara menghentikan laju motornya, menepi tak jauh dari lokasi kejadian. Membiarkan rekaman kejadian memenuhi kepalanya. Setiap detik, detail kejadian tak terlewatkan. Seperti gadis itu berada di sana untuk menyaksikannya sendiri. Seperti gadis itu berada di sana untuk menyaksikannya sendiri. Bahkan merupakan korban tersebut. Perawakannya kurus tinggi, rambutnya terurai sebahu, keriting dengan ujung-ujungnya berwarna merah api. Pakaiannya kaos dalam putih, sarung warna hijau muda melilit bagian bawah tubuhnya. Tak beralas kaki, berjalan sempoyongan, berjenis kelamin laki-laki, kisaran umur 30 tahun, yang membuat Tiara tak percaya.
Wajah lelaki itu familiar. Tiara pernah melihatnya, bahkan mengenalnya. Kabar yang berbeda. Lelaki itu overdosis obat-obatan terlarang. Benar atau tidaknya Tiara tak tahu. Namun, jika dilihat dari tingkah lakunya, menerobos palang pintu kereta, menghadang kereta tersebut dengan tubuhnya. Tertawa seolah tawa itu pesan terakhir. Besar kemungkinan jika kejiwaannya sedang terganggu. Kepanikan mewarnai siang terik kala itu. Kemungkinan jika kejiwaannya sedang terganggu. Kepanikan mewarnai siang terik kala itu. Tubuh orang-orang yang menanti kereta lewat dalam lelah karena seharian bekerja. Menegang mendapati tontonan yang mengilukan tulang serta mengaduk perut. Semua orang di sekitar tempat kejadian berteriak, memperingatkan lelaki itu untuk pergi. Mau menolong pun tak mungkin. Tak ada yang mau mati konyol. Jarak kereta tak jauh. Klakson kereta meraung-raung. Masinis melongokkan kepala, menghentak-hentakkan tangan untuk meminta lelaki itu menjauh dari lajurnya. Sekejap mata, hanya dalam hitungan detik, kecepatan kereta tak berkurang dari kecepatan awal. Kereta tersebut menerjang tubuh lelaki itu, terpental, jatuh berceceran dengan kondisi tak utuh. Tiara melanjutkan istighfar dalam hati, cepat-cepat melajukan lagi motor bebeknya pergi. Cukup, dia tak sanggup. Dia ingin secepatnya sampai rumah, menunaikan sholat zuhur, berharap bayangan-bayangan ini segera hilang dari ingatannya. Singkat cerita, sesampainya di rumah Tiara bertemu sang ayah yang saat itu tengah memandikan gerobak tahu campur. Tiara lantas menceritakan apa yang dilihatnya. Sang ayah pun meminta Tiara untuk tak terlalu memikirkan. Iya, Tiara pun mencoba melupakan. Saat langkah kakinya membawa ke dapur, sang ibu tengah memasak makanan yang Tiara suka, ayam crispy. Lama tak menikmati ayam crispy masakan sang ibu. Tak jauh dari tempat sang ibu memasak, sang adik sudah menikmati terlebih dahulu ayam crispy tersebut. Sepiring nasi dan ayam crispy ukuran besar lahap dia makan. Tiara bercongkok, Alif menggeser piringnya, menjaga ayam favoritnya agar tidak diminta sang kakak. "Sedikit, pelit banget kamu," ledek Tiara. "Biarin." Alif menjulurkan lidahnya. Sri yang melihat tingkah kedua buah hatinya itu hanya terkekeh, lalu meraih piring kosong tak jauh dari kompor. Piring itu dia ambil, tetapi belum sempat digunakan. "Tiara mau makan." Gadis itu berbalik, mengangguk mantap, lantas menyampar piring yang disodorkan sang ibu. Berlari kecil dia menuju rice cooker untuk menyentong nasi dalam porsi besar karena dia sedang benar-benar lapar. "Besok ibu jualan, Dok. Sekolahmu libur toh. Kamu gak ada kegiatan." "Iya, Bu. Saya libur. Gak ada kegiatan." "Kenapa, Bu?" "Bantu ibu jualan ya, Nduk." "Oke, Bu. Pasti saya bantu, Bu. Mau jualan dari pagi?" "Iya, Nduk. Apalagi hari ini pasti ramai." "Dua-duanya, Bu. Biar Tiara yang jaga es campurnya." Sri mengangguk. Disodorkannya sepiring ayam crispy yang sudah matang. Seperti biasa, Tiara akan memilih yang banyak kulitnya. Lebih nikmat yang dipenuhi kulit dibandingkan daging. "Ambil 2 boleh, sama leher itu, Bu." Sri menepis tangan Tiara yang hendak mengambil ayam crispy lebih dari 1. "Nanti lagi. Sudah habiskan dulu yang itu." Tiara menyibik, tetapi tidak memprotes sama sekali teguran sang ibu. Nanti saat papa dan ibu selesai dengan pekerjaannya, Tiara akan makan lagi. Karena kebiasaan keluarga setiap habis melakukan pekerjaan, mereka berkumpul untuk menikmati hidangan yang telah dimasak. Kata ayah, makan setelah selesai bekerja, lelah dan lapar-laparnya akan terasa jauh lebih nikmat dari biasanya. Seperti pagi-pagi biasanya,
Sapardi serta Sri akan sibuk sepanjang pagi sebelum kemudian di siang hari menjajakan dagangan. Sapardi sepenuhnya dapat membantu Sri sejak pabrik tempatnya mengais rezeki tak lagi beroperasi. Pabrik tersebut memilih tak memperpanjang kontraknya di Indonesia. Kota Gresik dipilih perusahaan tersebut untuk membangun usaha baru. Beberapa karyawan memilih tetap bekerja dengan konsekuensi menempuh jarak yang tak dekat. Sisanya memilih mengundurkan diri dengan pesangon yang tak sebesar seharusnya. Sapardi memilih mengundurkan diri jika untuk mengikuti pabrik yang pindah ke Gresik. Tubuh Sapardi tak lagi kuat. Kembali pada aktivitas sederhana pagi keluarga tersebut, Tiara tak ikut berjualan di pagi hari itu. Dia hendak membersihkan rumah serta memasak, sebelum kemudian membantu Sri menjaga lapak es campur. Mula-mula mencuci baju miliknya serta keluarga, menyapu, mengepel rumah, menghilangkan debu-debu yang menempel pada perabot rumah. Sebelum kemudian memasak nasi menggunakan rice cooker dan memasak ayam goreng yang sebelumnya sudah direbus dan dibumbui terlebih dahulu. Alif tak ikut Sri berdagang. Bocah lelaki itu memilih di rumah bersama Tiara, membantu kakaknya membuang sampah ke tempat pembuangan, berupa kotak besar dari semen, tak jauh dari tempat tinggalnya. Menyediakan tangan dan kakinya untuk disuruh-suruh sang kakak mengambil ini itu, atau pergi membeli bahan dapur yang kurang. Tiara berani meminta tolong Alif membeli sesuatu karena letak toko kelontong tepat di samping rumah. Menjelang siang, Tiara meminta Alif mandi agar bisa ikut bersamanya ke tempat jualan. Sudah saatnya makan siang, dan tak ada tanda-tanda bapak dan ibunya akan menjemput makan siang tersebut. Tugas Tiara lah yang harus mengantarkan makanan siang sekaligus membantu berjualan. Niat hati Tiara memindahkan jemuran ke teras. Takut tiba-tiba hujan turun. Lantas setelahnya berangkat menggunakan motor bebeknya. Sri datang menunggangi sepeda tuanya. Raut wajahnya kusut. Tak ada rona bahagia menaungi perasaan yang mulai dihiasi keriput. Tiara yang menangkap jelas ekspresi sang ibu merasa yakin jika ada sesuatu hal yang tak beres telah mengganggu pikiran wanita yang tahun ini menginjak usia 38 tahun itu. "Kok pulang, Bu? Ada apa?" tanya Tiara cemas. Sri mengulas senyum singkat. Barangkali rasa sedih yang telah menggelayuti hati dan pikiran tak ingin diketahui sang putri. "Ambil susu kaleng, ketinggalan. Sekalian ambil makan siang buat bapakmu," ucapnya ringan. Sri memarkirkan sepeda, lantas masuk ke dalam rumah. Melewati Tiara yang berdiri di luar pintu. Aroma matahari tercium jelas. Biasanya menjelang siang begitu, aroma daginglah yang akan tercium dari baju Sri. Uap daging dari panci tahu campur yang sering dibuka. Tetapi untuk kali ini, aroma itu tak tercium. Bahkan sama sekali tak tercium sedikit aroma daging. Tiara mengekor, mencoba mencari tahu bagaimana kondisi dagangan hari ini. "Sudah Tiara goreng semua ayamnya, Bu. Tiara juga bikin sambal sama tempe goreng. Ada tempe di lemari jadi Tiara goreng." Sri menoleh lantas mengangguk. Diambilnya beberapa wadah tertutup dari dalam tempat penyimpanan. Memindahkan beberapa centong nasi, menekannya agar muat banyak. Wadah satunya diisi lauk dan sambal. "Gimana jualannya?" tanya Tiara. Sri meletakkan wadah, mendesah, menatap Tiara dengan raut wajah sedih. "Dari buka dagangan sampai sekarang es campur dan tahu campurnya gak laku satu pun. Padahal kanan kiri ramai. Hanya dagangan bapak dan ibu yang sepi. Gak ada pembeli. Gak ada yang mampir. Gimana kalau dagangan begini terus, Nduk?" Mendengar ucapan sang ibu, Tiara pun ikut sedih. Benar saja prediksinya. Tak ada aroma daging yang tercium dari pakaian Sri. Berarti memang Sri tak melayani pembeli sama sekali. "Habis ini Tiara ke sana, Bu, sama Alif. Mau duhur. Sholat dulu biar gak punya tanggungan." Sri mengangguk, mengambil tas kain, memasukkan wadah nasi ke sana. Memandang Tiara sekilas lantas mengangguk. Kembali mengayuh sepedanya. Dia pergi. Tiara di belakangnya.
mengekori sang ibu perlahan. Alif yang bonceng di belakang Tiara menyanyi lagu tak jelas. Tiara tak mengenalnya. Mendengar lagu yang dinyanyikan Alif itu, Tiara terkekeh. Adik kecilnya itu seringkali menggemaskan. "Lagu apa, Liv?" tanya Tiara. Alif berhenti bersenandung, lantas menanggapi Tiara. "Lagunya Wali." Tiara makin terkekeh. Anak sekecil Alif bisa hafal lagu dewasa. Miris sebenarnya, tetapi lucu jika didengarkan. Sisa perjalanan menuju tempat jualan itu dilalui dengan senandung Alif dan senyum Tiara yang terukir terus-menerus. Sesampainya di tempat jualan, Tiara mendapati Sapardi duduk termenung. Asap dari panci tahu campur mengepul. Tak ada motor terparkir di samping kiri dan kanan gerobak. Sepi, tak ada pelanggan. Padahal pedagang lain memiliki pembeli rata-rata lebih dari satu. Tiara menepikan motor bebeknya, duduk di belakang Sapardi. Tak berniat memulai obrolan sebelum bapaknya itu membuka percakapan. Raut wajah lelaki yang tak lagi muda itu tampak resah. Terpancar sedih dari sorot mata yang menerawang ke jalanan. Tingkah laku kedua orang tuanya itu mencengkram hati Tiara. Betapa tak adilnya kehidupan pada keluarga kecil yang tak pernah berlaku macam-macam. Cita rasalah yang Sri tekankan dalam menyuguhkan hidangan yang dia sajikan untuk dinikmati pelanggan. Tak ada mantra, jimat, atau jampi-jampi. Berbeda dengan yang lain. Bagaimana Tiara bisa tahu? Setiap kali melewati gerobak-gerobak di sepanjang jalan tempat pedagang kaki lima ini, Tiara pasti melihat makhluk-makhluk yang berjaga hampir setiap gerobak. Wujud mereka sebagai macan, wanita, hewan, laki-laki, kakek-kakek, nenek-nenek, dan bahkan siluman dengan wujud menakutkan. Tiara tak habis pikir, untuk apa mereka meminta bantuan makhluk-makhluk itu dalam berdagang. Rezeki yang mereka dapatkan tak akan bertahan lama. Seberapapun banyaknya keuntungan yang dapat mereka hasilkan, akan habis tanpa tahu dilarikan kemana. Sedangkan di lapak Sapardi dan Sri, hanya ada tirai tipis yang sudah berlubang di beberapa bagian. Tirai itulah satu-satunya pelindung gaib yang bapak dan ibunya miliki. Tirai itu kiriman kakak kandung Sapardi yang terkenal memiliki ilmu kebatinan kuat. Pun tirai tersebut tak lagi kuat membendung mantra-mantra yang dikirimkan orang untuk membunuh dagangan Sri serta Sapardi. Apa yang bisa Tiara lakukan? Dia tak memiliki kemampuan apapun untuk membendung segala mantra yang datang. Dia pun tak memiliki cara membuat dagangan kedua orang tuanya laris kembali. Namun, Tiara tak tega melihat dagangan orang tuanya sepi sedangkan dagangan yang lain ramai. Tiara tak tahan melihat raut kesedihan yang diperlihatkan orang tuanya. Tiara menunduk, menekuni jemari tangannya yang saling meremas. Kelopak matanya menutupi bola mata coklat tua yang dia miliki. Dalam diamnya Tiara mencoba mencari cara bagaimana dagangan kedua orang tuanya kembali ramai. Jika tidak, Tiara akan mencari penyebab dagangan kedua orang tuanya sepi pelanggan. Tak ada asap, jika tak ada api bukan. Tak mungkin dagangan kedua orang tuanya sepi sedangkan dagangan hampir seluruh pedagang di sepanjang jalan ini ramai. Terlalu mustahil untuk dinalar dengan akal sehat. Terlalu tidak baik-baik saja jika dibiarkan. Meski sedikit, Tiara berharap dapat membantu. Setidaknya memudarkan rona sedih di wajah kedua orang tuanya dengan kehadiran satu atau dua pembeli. Karena setahu Tiara, pembeli pertama yang jadi penglaris. Dalam kepercayaan Jawa akan mendatangkan rezeki yang lain. Tiara ingin meyakini itu. Ya, setidaknya satu dua pembeli harus ada setelah ini. Duh, kenapa ya? Dagangan bapak sepi banget. Tiara tersentak, langsung membuka mata. Berhadapan dengan wajah sedih sang bapak. Hampir saja Tiara tak bisa menahan air mata lantas menangis. Akan tetapi, dia berusaha menahan untuk tak membuat bapaknya makin kalut. Tak menanggapi, Tiara kembali memejamkan mata. Kepalanya tertunduk, mencoba mengosongkan pikiran, melambungkan doa. Untaian surat Al-Fatihah,
surat untuk meminta perlindungan sekaligus jalan keluar pada Sang Maha Pemilik kehidupan. Setiap napas yang terjalin penuh pengharapan. Semoga dagangan orang tuanya segera mendapat pembeli. Seperti terserap ke dunia lain, Tiara melihat benda itu. Bentuk dan posisinya begitu jelas, seolah-olah benda itu ada di depan mata. Sekejap tadi dia hanya memejamkan mata. Detik selanjutnya dia sudah berada di alam yang tak dia kenali. Semua terjalin layaknya potongan film dan itu dari dunia nyata. Seluruh indera mendadak tak berfungsi. Mata buta, telinga tuli, tulang dan persendiannya melemas, lunak seperti jeli. Seperti daya tubuhnya diserap sampai akar. Tiara sedang tidak bekerja apapun, tetapi lelah yang mendera tubuh seolah dia kerja berat seharian tanpa istirahat. Tiara melihatnya, orang yang meletakkan barang itu di area tempat jualan kedua orang tuanya. Sayangnya wajah orang itu samar. Sekuat apapun Tiara untuk memusatkan perhatian agar wajah pria itu tampak jelas, tetap saja tidak bisa. Menyerah, Tiara hanya mengikuti tingkah laku lelaki tersebut. Lingkungan sekitar tambah sepi, tak ada pedagang lain yang terlihat. Pun gerobak jualan Sapardi tak lagi ada. Model pacul dan senter kepala. Lelaki itu mengaduk tanah, membuat lubang cukup dalam, meletakkan bungkusan daun pisang di dalamnya. Meski tertutup rapat, Tiara tahu apa isi bungkusan daun pisang tersebut. Dan Tiara pun tahu maksud dari orang tersebut meletakkan bungkusan daun pisang itu di dalam trotoar tempat duduk ketika Sapardi berjualan. Mematikan pasaran, menutup pelanggan. Tiara melihat setiap orang yang melintas, tak akan melihat gerobak dagangan Sapardi. Seolah-olah Sapardi sedang tak berjualan. Bukan sehari dua hari, umur bungkusan daun pisang itu sudah berbulan-bulan. Semakin lama bungkusan itu di sana, semakin besar efek yang ditimbulkan. Tiara tersentak, mendadak membuka mata, menatap Sapardi yang menatap penuh pertanyaan ke arahnya. Bapaknya itu menunggu Tiara berbicara, namun yang dilakukan gadis itu tak lain hanya diam. Seperti apa yang baru saja dialaminya tak lebih dari khayalan semata. Tiara ragu untuk mengungkapkan apa yang baru saja dialaminya pada Sapardi. Takut jika bapaknya itu menganggapnya hanya khayalan saja, atau bahkan bukan sesuatu hal yang patut untuk dicemaskan. Beberapa saat, pikiran Tiara bergulat dengan keputusan untuk mengatakan apa yang baru saja diperlihatkan padanya ke Sapardi atau tidak. Sampai suara Sapardi yang terdengar khawatir memantapkan hati Tiara untuk mengatakannya. Papanya perlu tahu, percaya atau tidak yang penting dia sudah mengatakannya. Pak, nanti jam 12 malam, kalau bisa saat orang-orang banyak yang pulang, Papa gali ini tanah di sini. Tiara menepuk-nepuk tempat duduknya. Sapardi mendengarkan tanpa menginterupsi. Dia membiarkan buah hatinya itu melanjutkan cerita. Di dalam sini, Pak, ada bungkusan daun pisang yang di dalamnya ada bunga 7 rupa dan biji kacang hijau. Usianya sudah berbulan-bulan, Pak. Daunnya pun mulai menguning. Biji kacang hijaunya sudah tumbuh tinggi. Pantas saja jualan Bapak sepi banget, karena bungkusan ini memang menutup jualan. Orang yang lewat tidak ada yang melihat dagangan Bapak. Mereka pasti lihatnya Bapak nggak jualan. Masa, Nduk? Itu jawaban Sapardi, seperti tak percaya dengan apa yang Tiara katakan. Kalau Bapak gak percaya gak apa-apa, tapi gak ada salahnya kan? Coba dilihat. Kalau gak ada berarti saya yang salah, Pak, ujar Tiara. Sapardi mengiyakan dengan anggukan mantap. Setelahnya Tiara tak lagi membahas mengenai hal tersebut. Perempuan itu meminta Sapardi ke tempat jualan Sri untuk makan siang. Biarlah lapak jualan di sini Tiara yang menunggu. Sapardi menuruti, lantas pergi ke tempat Sri. Baru saja menunggu, satu pembeli mampir.
membeli tahu campur 2 bungkus. Tiara yang tadi latih untuk meracik tahu campur pun harus memanggil Sri atau Sapardi. Untunglah saat Tiara datang, Sapardi belum mulai makan siang. Rasa bahagia jelas tampak di rona wajah Sapardi maupun Sri. 2 bungkus pembuka rezeki, ucap Sapardi semangat. Lantas setelah berlari menuju lapak jualannya, Sri meminta Tiara tinggal untuk makan siang terlebih dahulu. Dia tahu putrinya itu belum juga makan sedari pagi. Tiara belum makan kan? Tanyanya sekedar memastikan. Tiara mengangguk mantap. Memang sedari pagi tak ada 1 sendok pun nasi dicerna perutnya. Sejujurnya, sedari tadi Tiara memang lapar. Akan tetapi dia tak akan makan jika bapak dan ibunya belum makan. Tapi bapak kan belum makan, Bu. Gak apa, ini sudah ibu sendirikan. Tiara duduk, menerima piring yang disodorkan Sri, menyentong nasi, menata lauk pauk di atasnya. Sesuap nasi yang masuk, seperti kenikmatan tiada duanya. Tiara menikmati sarapan sekaligus makan siang itu dengan lahap. Singkat cerita, tengah malam, dan Sapardi belum ada kemauan untuk menyudahi kegiatan mencari nafkah untuk menyambung napas keluarganya. Syukurlah hari ini uang 50.000 bisa dibawa pulang. Sedang Sri yang berjualan es campur membawa pulang uang 50.000 juga. Kondisi sekitar sepi, tinggal beberapa gerobak yang pemiliknya telah dulu pulang. Besok hari Minggu, biasanya orang-orang tak membawa pulang atau menitipkan ke ponten gerobak mereka. Khusus hari Minggu, mereka boleh berjualan pagi sekali. Kereta terakhir di hari itu baru saja lewat. Sapardi menilik kondisi. Masih adakah kendaraan yang lewat? Barangkali sudah waktunya juga dia pulang. Sri dan anak-anaknya sudah sejak 2 jam lalu pamit pulang. Lalu saat Sapardi hendak membereskan dagangan, dia teringat ucapan Tiara tentang bungkusan yang berada di bawah tempat duduk. Jauh di dalam tanah, bungkusan itulah sumber masalah dagangannya sepi pembeli. Sempat ragu untuk mengikuti apa yang dikatakan Tiara. Melihat makhluk tak kasat mata, membaca hal yang akan terjadi, serta dapat melihat aura orang lain, Sapardi percaya. Dapat melihat benda gaib. Sapardi menyaksikan itu. Napasnya berembus berat. Pergulatan batin itu menguasai hati. Sejujurnya, tak ada salahnya mengikuti apa yang dikatakan Tiara dan memastikan kebenarannya. Jika apa yang dikatakan Tiara berhasil ditemukan, maka Sapardi tahu ada satu kelebihan Tiara yang baru dia ketahui. Meyakinkan hati, Sapardi bangkit dari duduk menghangatkan kuah tahu campur. Sembari menunggu kuah mendidih, Sapardi memasukkan bahan-bahan lain ke dalam plastik transparan 1 kilogram. Setelahnya, merapikan terpal penahan hujan yang terpasang di langit-langit tempat jualan. Setelah itu menggulung perlak yang menjadi tempat pelanggan duduk. Kondisi lumayan sepi jika ingin melangsungkan aksinya. Hanya beberapa pedagang lain yang sepertinya hendak pulang juga. Terbukti sedang membersihkan lapak dagangannya. Dipandanginya tanah sedikit basah di sepanjang sisa terpal untuk tempat duduk tersebut. Ragu-ragu terus berjibaku dengan rasa penasaran yang menggebu. Namun, Sapardi tak ingin melewatkan kesempatan ini. Kesempatan yang tak akan datang 2 kali. Kesempatan yang nantinya akan menghasilkan sebuah pembuktian baru. Lalu dengan keyakinan absolut dalam diri, Sapardi mengeluarkan sekop yang tersimpan di dalam bilik gerobak bawah. Sekop yang dititipkan oleh ketua pengurus paguyuban pedagang di tempat tersebut padanya, yang nantinya akan digunakan kerja bakti membersihkan taman belakang tempat mereka berjualan esok hari. Tanah digemburkan, gundukan kecil menggunung di sisi kiri lubang yang perlahan terbentuk. Tak terlalu besar agar tak menciptakan kecurigaan pada seseorang yang telah berniat jahat padanya. Sembari sesekali melirik kanan dan kiri, Sapardi terus menggali. Sejauh yang dapat dia lihat, tak ada bungkusan seperti yang Tiara maksud. Berarti itu hanya hayalan putrinya saja. Tak ada benda gaib apapun.
Jualannya sepi pun bukan karena niat tak baik seseorang, mungkin karena memang tak ada pembeli yang tertarik dengan dagangannya. Sempat ingin mengurungkan niat terus menggali dan pulang saja, tetapi hatinya berkata lain. Barangkali lubang yang dibuat kurang dalam. Semakin dalam lubang yang dibuat, kecambah yang di dalamnya akan tumbuh subur jika bungkusan itu benar adanya. Sapardi menghembuskan napas, kembali menggali lebih dalam, perlahan karena takut merusak bungkusan tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian dia melihat moncong berwarna kekuningan yang menyembul dari tumpukan tanah. Jika dilihat dari bentuknya bisa dipastikan bahwa itu adalah daun pisang. Buru-buru dia menggali sisa tanah yang menutupi bungkusan tersebut dengan tangan. Tersenyum penuh kelegaan serta tak percaya setelahnya. Bungkusan tersebut berada di telapak tangannya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.